Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 mata kuliah Teknik Sampling dengan judul PKM Efektivitas Penggunaan Elektronik Samsat atau e-Samsat dalam upaya memudahkan akses dan transaksi masyarakat Surabaya di masa pandemi COVID-19. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Melia Puji Lestari dengan NIM 002, yang kedua Putri Farda dengan NIM 003, dan yang ketiga Rizky Ismaul Uyun dengan NIM 063. Berikut merupakan pokok bahasan PKM kami. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat biaya dan jadwal kegiatan. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Next. Latar belakang. Dunia dihebohkan dengan munculnya pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, mulai dari membatasi hubungan sosial atau social distancing, menghimbau untuk bekerja di rumah atau work from home, bagi sebagian besar aparatur sipil negara atau ASN, meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah, serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Kebijakan layanan e-Samsat dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, menginisiasi layanan online, bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Penyelenggara pelayanan publik kemudian membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online. Salah satunya adalah layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta SWDK LLJ atau jasa raharja yang dilakukan secara online atau disebut juga e-Samsat. Next. Kemudian di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan elektronik Samsat atau e-Samsat bagi masyarakat Surabaya di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, sejauh mana penilaian masyarakat Surabaya sebagai pengguna layanan terhadap efektivitas e-Samsat di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah, apakah faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pelayanan e-Samsat di Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Next. Untuk tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas penggunaan elektronik Samsat atau e-Samsat bagi masyarakat Surabaya di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui penilaian masyarakat Surabaya sebagai pengguna layanan terhadap efektivitas e-Samsat di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pelayanan e-Samsat di Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Next. Untuk luaran penelitian sendiri, penulis berharap penelitian ini akan menjadi artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dalam seminar nasional atau internasional. Next. Untuk manfaat penelitiannya sendiri ada 2. Yang pertama, memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai efektivitas penggunaan elektronik Samsat atau e-Samsat bagi masyarakat Surabaya di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Next. Baik, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Khusus di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai 29 Februari 2020 terkait pandemi virus COVID-19. New normal adalah pola perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kebijakan layanan e-Samsat dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Menurut penelitian Gizela Marliani Hendra Ristanti pada tahun 2017 dengan judul Efektivitas Penggunaan e-Samsat sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya,
Dengan hasil, penggunaan e-Samsat sebagai media pelayanan informasi dirasakan efektif bagi masyarakat. Lalu, apakah pada masa pandemi ini e-Samsat masih efektif untuk membantu melayani masyarakat Surabaya? Pokok bahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya yaitu akan dilakukan di Surabaya selama 5 bulan. Untuk sumber dan strategi pengumpulan data, kita menggunakan data primer yang merupakan hasil dari kuesioner kami, dan teknik sampling yang kita gunakan yaitu teknik purposive sampling dengan target yaitu pengguna layanan e-Samsat. Untuk variabel yang kita gunakan yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependennya yaitu efektivitas penggunaan e-Samsat. Sedangkan untuk variabel independennya, yang pertama yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, kemudahan akses, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan. Berikut merupakan kerangka berpikir kami. Yang pertama yaitu rumusan masalah, lalu perumusan hipotesis, lalu pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir hasil analisis. Kemudian pokok bahasan keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Next. Pertama, anggaran biaya. Di sini ada 4 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah peralatan penunjang, menghabiskan biaya sebesar Rp8.250.000. Yang kedua adalah bahan habis pakai sebesar Rp1.275.000. Yang ketiga adalah perjalanan sebesar Rp1.100.000. Dan yang keempat adalah lain-lain, yaitu sebesar Rp1.500.000. Dengan total jumlah Rp12.125.000. Next. Yang selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama adalah studi pustaka dilakukan pada minggu pertama dan kedua pada bulan ke-1. Kemudian pembuatan proposal dilakukan di 4 minggu bulan ke-1 dan 1 minggu bulan ke-2. Yang ketiga adalah perancangan kuesioner dilakukan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan kedua. Dan kemudian ada pelaksanaan dilakukan pada minggu keempat bulan kedua dan minggu pertama dan kedua di bulan ketiga. Kemudian ada analisis data dilakukan pada minggu ketiga dan keempat bulan ketiga dan minggu ke-1 dan kedua di bulan keempat. Yang kemudian finishing dilakukan di minggu ketiga dan keempat bulan keempat dan minggu ke-1, 2, 3, 4 di bulan kelima. Next. Baik, berikut presentasi yang bisa kami sajikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.